Bina Medika, sing-singkan baju maju bersama, terus berikan layanan terbaik untuk wanita, ibu dan anak. RSIA Bina Medika, profesional, unggul dan mandiri, akreditasi yang paripurna, wujud baktimu pada pertiwi. Sigap dalam memberi perawatan, utamakan keselamatan, selalu menjadi yang terdepan demi kesehatan Indonesia. RSIA Bina Medika, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, terus bergerak untuk tingkatkan kualitas, berkarya bersama. RSIA Bina Medika, fasilitas lengkap, modern, hasilkan prima, melayani dengan sepenuh hati. RSIA Bina Medika, jadi harapan keluarga Indonesia. RSIA Bina Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bunda semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan baik semuanya ya. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar RSIA Bina Medika dengan tema pentingnya vaksinasi rotavirus pada anak. Nah, senang sekali hari ini aku Vina selaku Marketing Communication RSIA Bina Medika dan juga host bisa bertemu Bunda ya secara online di rumah, dan semoga sharing edukasi hari ini berjalan lancar dan kita semua bisa senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk Bunda dan juga Ayah yang belum follow Instagram @rsia_binamedika, segera di follow ya, karena banyak sekali informasi tentang kesehatan dan juga promo-promo nih dari rumah sakit kami yang bisa Bunda akses jauh lebih cepat. Selanjutnya aku akan bacakan aturan webinar. Peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Selama kegiatan virtual, peserta harus open cam. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute. Semua peserta memakai nama sendiri ya pada identitas Zoom. Peserta mengisi daftar hadir melalui link yang di-share nanti di kolom chat. Peserta yang berbicara adalah peserta yang ditunjuk oleh host. Tertib, sopan, dan fokus mengikuti webinar. Oke, selanjutnya rundown kita hari ini boleh ditampilkan. Pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib webinar, dilanjut dengan promotional break, pembacaan CV moderator, pembacaan CV narasumber, penyampaian materi infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Dr. Syahmina Rahmani, SPA, spesialis anak di RSIA Bina Medika. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Nah, Bunda dan juga Ayah boleh siapkan nih pertanyaannya terkait keluhan yang dialami sekecil. Lalu kita lanjut dengan dokumentasi dan yang terakhir penutup. Oke, setelah ini ada promotional break yang akan lewat sebentar nih. Boleh Bunda sambil siap-siap dulu ya, atau mungkin mau kasih pertanyaan nanti boleh difikirkan dari sekarang.
RSIA Bina Medika, sing-singkan baju maju bersama, terus berikan layanan terbaik untuk wanita, ibu dan anak. RSIA Bina Medika, profesional, unggul dan mandiri, akreditasi yang paripurna, wujud baktimu pada pertiwi. Sigap dalam memberi perawatan, utamakan keselamatan, selalu menjadi yang terdepan demi kesehatan Indonesia. RSIA Bina Medika, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, terus bergerak untuk tingkatkan kualitas, berkarya bersama. RSIA Bina Medika, fasilitas lengkap, modern, hasilkan prima, melayani dengan sepenuh hati. RSIA Bina Medika, jadi harapan keluarga Indonesia. RSIA Bina Medika. Anak terlindungi, Indonesia maju. Masa depan kita ditentukan oleh anak-anak yang akan menjadi calon generasi penerus bangsa untuk membentuk dunia ini dengan kecerdasan, kreativitas, dan semangat mereka. Sambut anak-anak dengan keceriaan dan berikan penuh kasih sayang demi pertumbuhan dan mimpi kecil mereka menjadi masa depan yang cerah. Hari ini adalah momen penting untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Pendidikan berkualitas, tumbuh kembang dengan sehat harus kita perjuangkan untuk buah hati kita. Anak adalah cerminan dari apa yang kita tanamkan pada mereka. Biarkan kebaikan dan kasih sayang kita membimbing setiap langkah mereka. Menjaga anak kita dengan memperhatikan kesehatan jiwa dan raganya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan impian yang besar. Harapan kita untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita jaga dan berikan mereka masa depan mereka yang gemilang. Mari kita menjadi orang tua pembelajar yang terus-menerus memperkaya diri dan merawat diri kita sendiri untuk bisa membersamai anak-anak kita hingga tumbuh menjadi dewasa yang bahagia, yang produktif, dan sehat. Yuk kita berikan dukungan, kasih sayang, dan perhatian kepada anak-anak. Luangkan waktu bersama anak, bermain, belajar, dan menciptakan memori indah yang akan mereka ingat sepanjang masa. Jadikan setiap hari sebagai hari untuk mendorong pengetahuan, kebahagiaan, dan kreativitas untuk mereka. Yuk kita beri dukungan, kasih sayang, dan perhatian kepada anak-anak. Anak-anak adalah cerminan dari apa yang kita tanamkan kepada mereka. Biarkan kebaikan dan kasih sayang kita membimbing setiap langkah mereka. Selamat Hari Anak Nasional Indonesia. Oke, baik. Yang selanjutnya, aku akan membacakan CV moderator kita, yaitu ada dari Dr. Elsa, selaku dokter umum di RSIA Bina Medika. Boleh ditampilkan? Oke. Aku bacakan CV singkat dari Dr. Elsa. Dr. Elsa Adila Ramadian adalah seorang baru, yaitu ada
peserta workshop on implementing an antibiotics stewardship (IMS) program in hospitals yang diselenggarakan oleh Persi pada 15 Juli 2020. Kemudian peserta webinar Fixed Ratio Combination Basal Insulin plus GLP-1 receptor agonist yang diselenggarakan oleh ID Tangsel pada Desember 2020. Dr. Elsa juga mengikuti kegiatan profesional atau pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pada tahun 2022 itu ada bakti sosial donor darah HUT ID ke-72 dan bakti sosial pemeriksaan dan pengobatan gratis HUT ID ke-72. Baik, kurang lebih seperti itu ya profil singkat dari Dr. Elsa. Boleh kita langsung ajak Dr. Elsa untuk bergabung dan melanjutkan acaranya. Selamat siang, Elsa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Baik, Oke. Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Oh ya, Dokter Elsa, suaranya agak kecil ya? Oke, Oh, apa sudah, terdengar sudah, sekarang? sudah. Oke. Baik, silakan dilanjut, Dokter Elsa. Oke. Sebelumnya saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para peserta webinar hari ini. Terima kasih kepada Kak Vina selaku MC. Selanjutnya, perkenalkan saya Dr. Elsa Adi Ramadian yang akan memandu sesi webinar hari ini. Materi nantinya akan disampaikan oleh Dr. Syahminar, spesialis anak, dengan tema pentingnya vaksinasi rotavirus pada anak. Tentunya cukup menarik ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali penyakit yang marak ya terjadi di antara masyarakat saat ini, dan tentunya yang menyerang anak-anak. Contohnya adalah ispa, demam, juga diare. Nah, cukup meresahkan sebetulnya ya. Nah, nantinya sebelum masuk ke materi nih, saya mau mengetahui dulu nih seberapa jauh sih pengetahuan ayah bunda atau bapak ibu semuanya tentang rotavirus. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang nantinya bapak ibu jawab ya. Boleh open mic? Nanti ada beberapa pertanyaan, bapak ibu langsung dijawab aja. Oke Kak, boleh dibantu beberapa pertanyaannya nih. Ditunggu sebentar ya, Dok ya. Boleh Kak. Oke. Pertanyaan pertama ya. Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Benar atau salah ya, ya Bunda? Boleh dibantu dijawab. Open mic aja silahkan. Oke, sepertinya pada malu-malu nih. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Oke. Next, ke jawabannya aja deh. Jawabannya salah. Lanjut dulu ya ke pertanyaan yang kedua. Kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Benar atau salah ya? Ada yang mau jawab nggak nih Bapak Ibu peserta webinar hari ini? Boleh open mic aja loh. Oke deh. Saya jawab dulu deh, saya bantu jawab dulu ya. Jawabannya adalah benar. Untuk pertanyaan yang ketiga, seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Benar atau salah ya? Salah. Salah. Wah, ada yang jawab nih, Salah. Bunda. Salah, salah? Yakin? Oke. Jawabannya salah. Betul sekali. Lalu pertanyaan terakhir nih.
Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi rotavirus. Benar atau salah? Benar banget. Benar. Yakin jawabannya? Oke. Jawabannya benar. Oke, terima kasih untuk tanggapannya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kelihatannya sih udah pada pintar-pintar semua ya. Tapi untuk lebih lengkapnya nih, supaya nggak bingung, tadi soalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak dijawab nih sama Ayah Bunda. Kita langsung saja nih ke materinya, ya. Akan kita sambut pembicara kita siang hari ini, yaitu Dr. Syahminar. Izin saya bacakan CV dari beliau dulu ya. Oke, Dr. Syahminar spesialis anak menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2010 dan spesialis di tahun 2019. Nah, beliau mendapatkan beberapa penghargaan nih, diantaranya adalah lulus predikat cum laude di Universitas Indonesia tahun 2010 dan the second hands-on course in pediatric therapeutic endoscopic di Bangkok, Thailand 2022. Wow. Nah, ini adalah jadwal praktek beliau, bisa dicatat ya ya Bunda, atau nanti bisa juga dilihat di aplikasi RSI Bina Medika. Oke, langsung saja nih ke materinya. Kita sambut ya Dr. Syahminar, spesialis anak. Saya persilakan. Halo dokter. Halo, selamat siang Dokter Elsa. Suara saya jelas kah? Kedengeran dok? Apa kabar nih dokter? Baik dok, Dokter Elsa bagaimana? Alhamdulillah baik dok. Oke, kita siap ya untuk sharing-sharing di siang hari ini. Semoga bermanfaat nantinya. Saya persilakan kepada Dokter Syahminar. Baik, terima kasih kepada Dokter Elsa yang sudah menjadi moderator di acara siang ini. Terima kasih kepada RSIA Bina Medika yang sudah memfasilitasi acara webinar untuk ayah dan bunda. Terima kasih juga kepada Mitra GSK yang telah bekerja sama ya dalam terselenggaranya webinar ini. Dan juga tentunya para ayah dan bunda yang saya sayangi ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengupdate, menambah ilmu mengenai apa yang nanti akan saya jelaskan yaitu rotavirus. Ya, baik. Izinkan saya untuk men-share screen ya. Sebentar. Apakah slide-nya terlihat jelas, dok? Terlihat, dokter. Ya, terima kasih. Baik, diare akibat infeksi rotavirus. Mungkin ayah dan bunda pernah mendengar tentang diare yang sering sekali, yang heboh sekali ya, heboh, berat, diare berair ya. Diare ini biasanya akibat infeksi rotavirus. Penyebab rotavirus ini mungkin ayah ibu juga pernah mendengar juga ya, mungkin dokter juga sudah pernah menjelaskan mengenai rotavirus pada saat imunisasi bayi ya. Coba saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai rotavirus ini untuk menambah pengetahuan kita ya. Baik, rotavirus itu apa? Rotavirus sebagaimana namanya adalah virus. Ya, virus ini sangat menular dan bisa menyebabkan diare yang sangat berair, diare yang cair sekali. Nah, kondisi yang terjadi pada infeksi rotavirus ini awalnya adalah demam dulu. Jadi demam, kemudian ada muntah dan nyeri perut juga, dan dilanjutkan lagi oleh diare. Jadi gejalanya, prinsipnya ya ada demam dulu, disertai muntah, kemudian baru ada diarenya.
Kemudian diare karena rotavirus ini terjadi pada siapa saja. Orang dewasa juga bisa, bayi dan anak-anak juga bisa. Tapi paling umum menyerang bayi dan anak-anak. Nah, usia berapa yang paling rentan mengalami infeksi rotavirus ini? Ya, kita lihat di sini ya, ada studi rotavirus di Indonesia pada anak-anak di bawah 5 tahun ya. Ini rotavirus ini sebagai penyebab diare. Ya, kasusnya tinggi sekali pada anak di bawah 5 tahun. Nah, peaknya atau insiden yang paling tingginya pada usia 6 sampai 23 bulan. Ya, kenapa pada usia 6 sampai 23 bulan? Ya, kita tahu sampai 3 bulan pertama bayi itu masih terlindungi ya dari ASI. ASI ibu itu perlindungannya sangat-sangat hebat ya. Jadi melindungi lapisan permukaan usus. Nah, setelah itu mulai itu produksi ASI mulai berkurang, anak mulai masuk makanan, mulai masuk tangan juga ya, mulai masuk macam-macam ya selain ASI. Jadi memang paparan itu sangat tinggi terhadap usia 6 bulan ini, 6 bulan ke atas ini. Jadi memang peaknya paling tinggi di usia 6 sampai 23 bulan. Kemudian pada kasus yang tidak ditangani dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi diare ini komplikasinya bisa menyebabkan dehidrasi, bisa menyebabkan kurang gizi yang berakibat juga pada kematian. Jadi bukan secara langsung ya diare jadi kematian, tidak. Diare menyebabkan dehidrasinya itu aja. Dehidrasi ini yang bila tidak ditangani dengan cepat atau dengan baik, maka akan menyebabkan kematian. Saya lanjutkan. Bagaimana penularan infeksi rotavirus ini? Jadi penularannya adalah melalui jalur fekal oral. Jadi transmisinya atau penularannya yaitu melalui saluran cerna. Ya, dari mohon maaf dari tinja yang terinfeksi rotavirus misalnya dari orang dewasa itu terinfeksi rotavirus. Kemudian kan orang dewasa itu biasanya tidak bergejala karena imunnya sudah baik ya. Kemudian dari orang dewasa ini misalnya mencuci tangan tidak bersih ya. Nah, itu bisa menyentuh bayi misalnya atau menyentuh peralatan yang digunakan untuk bayi. Nah, itu bisa tuh membuat bayi terkena rotavirus karena bayi nanti akan kontak tuh memasukkan apapun, misalnya orang tuanya menyentuh tangan bayi, bayinya memasukkan tangan ke mulut atau menyentuh benda yang biasa dimainkan oleh bayi. Kemudian bayi memasukkan benda itu ke mulut ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya penularan rotavirus kepada bayi. Ya, jadi harus sangat hati-hati sekali ya untuk istilahnya manajemen atau pengolahan limbah kita sendiri. Ya. Jadi harus baik. Ya, ada anak yang misalnya kita punya 4 anak, ada anak yang terkena diare itu harus betul-betul pengolahannya baik, pengolahan tinjanya maksudnya ya. Jadi bila anak pup di toiletnya betul-betul harus dibersihkan ya. Jadi ya kadang ada orang yang anak pupnya diare mencret, habis itu dibiarkan saja gitu kamar mandinya ya. Itu harus dibersihkan dengan benar ya. Jadi pengolahan tinja harus sangat-sangat baik sekali untuk mencegah penularan terutama rotavirus ini. Ya, saat ini juga diulang-ulang terus ya. Jadi 95% anak di dunia terinfeksi rotavirus sebelum usia 5 tahun. Jadi diare pada anak di usia kurang dari 5 tahun paling banyak disebabkan oleh infeksi. Dan infeksinya adalah yang paling sering rotavirus. Dan juga pada banyak kasus infeksi pertama pada anak terjadi sebelum usia 1 tahun. Ya, bagaimana gejala-gejalanya? Baik, prinsipnya adalah adanya demam dulu, didahului demam ya. Demam, kemudian ada muntah, dan ada diare. Ya, gejala ini biasanya muntahnya itu biasa hilang tuh 2-3 hari atau 1-2 hari.
baru nanti muncul diarenya. Diarenya bisa berlangsung 3-7 hari. Ya, jadi beberapa ya gejala yang saya akan paparkan adalah yang pertama ada diare ya. Diare ini dapat menyebabkan dehidrasi. Kenapa? Karena diarenya ini sangat-sangat berair. Ya, sangat-sangat cair sampai bisa rembes itu pampersnya ya. Sampai bocor orang-orang ya istilahnya ya, bocor pampersnya. Kemudian demam. Ya, demam ini bisa terjadi sampai suhunya lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian muntah disertai diare. Ya, ada muntahnya juga ya khasnya ya. Kemudian ada rewel, lesu, dan kesakitan ya. Anak tampak gelisah. Gelisah itu rewel. Dan kalau sudah berat akan tampak lesu. Ya, anak juga akan mengalami nyeri perut juga. Ya. Bagaimana cara mencegah diare akibat infeksi ini? Baik, ada beberapa hal yang bisa membantu untuk mencegah. Ya, mirip seperti membuat anak pintar nih ya. Tidak hanya anaknya harus makan yang banyak, tetapi juga harus distimulasi ya, edukasi ya. Status gizinya juga harus baik. Sama untuk mencegah rotavirus pun banyak hal yang harus dilakukan, seperti pemberian ASI secara dini dan eksklusif. Ya, kita tahu ASI itu memang sangat-sangat hebat ya fungsinya ya. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan ini harus selalu dilakukan baik sebelum menyentuh anak, sebelum memegang barang-barang yang digunakan oleh anak, sebelum memproses makanan anak, ya, setelah dari toilet, setelah membersihkan feses anak, ya itu harus dilakukan. Untungnya setelah ya blessing in disguise juga ya, sejak zaman pandemi kemarin kita sudah terlatih ya untuk belajar mencuci tangan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan mencuci tangan ini kita juga bisa membantu mengurangi ya angka kejadian diare ini. Ya, selanjutnya adalah penggunaan air bersih. Air bersih ini memang harus dicapai ya, harus diberikan kepada anak kita. Tidak hanya anak, tapi orang dewasa juga perlu ya air bersih ya. Jadi jangan sampai airnya terkontaminasi, karena rotavirus ini bisa mengontaminasi air. Kemudian menjaga kebersihan dan sanitasi. Tetapi ini saja belum cukup. Kita harus memberikan vaksinasi. Ya, kita harus memberikan imunisasi. Jadi, negara berkembang, negara maju, itu masalahnya tetap sama, ada infeksi rotavirus yang terjadi pada anak-anak, baik di negara maju, negara berkembang. Ya. Jadi vaksinasi itu direkomendasikan oleh seluruh organisasi dunia. Organisasi anak, organisasi saluran cerna, organisasi infeksi, organisasi vaksinasi. Ya, jadi memang sangat-sangat penting imunisasi rotavirus ini untuk mencegah angka kematian dan angka kesakitan anak yang tinggi ya akibat infeksi rotavirus ini. Jadi walaupun orang tua sudah mencuci tangan, kemudian sudah memberikan ASI, nutrisi anak sudah sehat, sudah menjaga kebersihan juga, tetap diperlukan suatu vaksinasi untuk membantu mencegah penyakit yang lebih berat ya. Mencegah 100% tidak mungkin, tapi mencegah sakit yang sangat berat itu bisa dari vaksinasi ini. Ya, jadi meskipun orang tua sudah menjaga kebersihan, tetap saja harus imunisasi rotavirus. Oke, Ayah dan Bunda. Ya, jadi nanti konsultasikan dengan dokter mengenai pencegahan infeksi rotavirus ini, terutama terkait imunisasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.
Nanti kita lanjutkan dengan diskusi yang banyak. Saya kembalikan ke Dokter Elsa. Oke, terima kasih banyak Dokter Syahminar atas penjelasannya. Materi yang singkat namun padat ya dok mengenai rotavirus ini. Tadi sudah banyak dijelaskan. Yang pertama mengenai penularannya gimana, terus juga gejalanya seperti apa, terus juga yang paling sering nih di usia berapa. Tadi menjawab pertanyaan di awal tuh dok. Dan pencegahannya gimana, serta pentingnya juga vaksinasi. Nah, Ayah Bunda, di sini kita buka sesi diskusi ya. Boleh apabila ada yang mau bertanya, silahkan raise hand dulu. Setelah itu open mic dan video. Yuk, ditunggu yang mau bertanya. Silahkan. Oke, di sini adanya di chat nih dok. Izin saya langsung bacakan ya dok. Dokter mau tanya, di sekolah saya sering anak sakit perut berulang dan kembung. Itu bagaimana ya dok? Dari Bunda Rorodiah dok. Boleh langsung dijawab saja dok satu persatu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Elsa. Baik, kalau boleh tahu anaknya usianya berapa? Yang pertama itu. Kemudian sakit perut berulang dan kembung itu banyak penyebabnya. Sangat banyak sekali ya. Karena ini pendekatannya dari sakit perut. Sakit perut ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Paling sering biasanya kalau di sekolah asupan makanannya. Ya, asupan makanan dan minumannya itu bagaimana? Kemudian biasanya ada yang beda, misalnya anaknya ada jajan di ya mungkin sembarangan ya kita tidak tahu ya karena kita tidak mengawasi 100% anak di sekolah. Kemudian kalau misalnya anaknya itu em, kita bawakan makanan dari rumah ya, kita bawakan makanan dari rumah dan tidak jajan di sekolah, ya mungkin saja karena memang ada sesuatu di sekolahnya itu ya, seperti itu. Jadi memang tubuh itu punya em, mekanisme perlindungan ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, ada sesuatu yang berbahaya ya bisa saja sakit itu ada gitu di saluran cerna. Kemudian kalau misalnya nih anak biasanya tidak minum susu, kemudian em, dia minum susu. Nah biasanya kadang ada anak yang kadang tidak toleran juga dengan susu ya. Jadi bisa saja kembung juga, sakit perut juga seperti itu. Kalau memang masih selalu berulang, sebaiknya sih dikonsulkan saja ke dokter anaknya ya. Oke, terima kasih dokter. Berarti untuk gejala sakit perut tuh bisa apa aja dok ya sebetulnya ya, nggak cuman rotavirus ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan nantinya kalau misalnya gejalanya berlanjut, tahu-tahu dia muntah-muntah, diare, nah bisa jadi itu adalah infeksi rotavirus ya dok. Iya. Lalu saya lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Dari Bunda Resia, izin bertanya dok, perbedaan rotavirus dan muntaber. Boleh dok langsung dijawab. Oke, terima kasih dok. Terima kasih Bu Resia. Jadi memang istilah muntaber itu adalah istilah orang ya, muntaber, kemudian bocor, kemudian BAB-nya cair. Itu sebetulnya sama sih ya. Jadi kalau kita sebutnya diare. Ya, jadi istilah medisnya ya diare untuk istilah muntaberak ini. Nah, diare ini banyak penyebabnya. Salah satunya infeksi. Nah, infeksi yang paling sering sebagai penyebab diare pada anak adalah rotavirus. Jadi rotavirus di sini adalah penyebab. Ya, rotavirus di sini adalah virus penyebab diare. Begitu, Bu. Dan mungkin masih ada beberapa penyebab yang lainnya dok, tapi yang common saat ini ya rotavirus ini ya dok ya. Iya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Dani. Berapa kali vaksinasi rotavirus dok yang diberikan dan di umur berapa saja?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Jadi vaksinasi rotavirus ini ada dua jenis. Jadi ada vaksin yang memiliki satu jenis virus, kemudian ada vaksin lagi yang satu lagi memiliki 5 jenis. Ya, untuk pemberiannya paling cepat adalah 6 minggu dosis pertamanya. Kemudian untuk vaksin yang saya sebutnya monovalen ya, monovalen itu yang isinya satu jenis, itu diberikan hanya 2 kali. Efektifnya lebih singkat ya, hanya 2 kali pemberian. Yang satu lagi yang pentavalen diberikan 3 kali. Ya, kalau untuk yang satu jenis atau monovalen itu yang hanya diberikan 2 kali, itu paling lambat diberikan dosis keduanya adalah usia 6 bulan. Ya, kemudian kalau vaksin yang isinya 5 jenis, ya yang diberikan 3 kali, itu paling lambat diberikan usia 8 bulan. Seperti itu. Jadi intinya sih semua vaksin itu kecuali ini ya, kecuali vaksinasi rotavirus, dosis pertamanya harus diberikan sebelum 14 minggu 6 hari. Jadi ya kurang lebih di bawah 4 bulan harus sudah diberikan untuk dosis pertamanya. Oke, Dok. Jadi Kalian ada ini bedanya dari vaksinasi yang lain ya. Untuk vaksinasi rotavirus ada ininya, ada maksimalnya dosis pertama diberikannya kapan. Kalau imunisasi yang lain ya telat-telat sedikit atau telat agak banyak sedikit bisa langsung divaksin. Tapi kalau rotavirus ini perbedaannya adalah dosis pertamanya harus diberikan di bawah 4 bulan kurang lebih ya. Ini ada pertanyaan lanjutannya nih, Dok, dari Bapak Ronald ya. Untuk apa namanya, pengulangannya ini di berapa bulan selanjutnya, Dok, sampai di dosis kedua ataupun dosis ketiga itu, Dok? Bisa diulang, Dok? Apa namanya, maaf, Dokter. Kalau dari pertanyaan Bapak Andri, maaf. Jika terlewat mendapatkan vaksin, apakah bisa diulang di bulan berikutnya atau ada vaksin pengganti? Kalau untuk dosis pertama, sayangnya kita belum ada penelitian yang ke arah sana. Tapi kalau misalnya sudah pernah mendapatkan imunisasi yang pertama, jarak untuk vaksin yang berikutnya adalah 4 minggu. Jadi paling maksimal untuk vaksin yang hanya satu jenis, isinya satu jenis ya, yang hanya diberikan 2 kali itu maksimal 6 bulan dikasihnya. Untuk vaksin yang kedua ya, dosis keduanya. Kemudian kalau untuk yang vaksin yang isinya ada 5 jenis virus ya, itu paling maksimal diberikan di usia 8 bulan. Ya, jadi kalau misalnya di sebelum 6 bulan itu ya dosis keduanya masih bisa dikasih, atau sebelum 8 bulan untuk vaksin yang isinya 5 itu boleh dikasih. Seperti itu. Kalau yang awalnya sudah terlambat, Dok, gimana, Dok? Tadi kan maksimal di bawah 14 minggu nih, Dok. Efektivitasnya gimana ya, Dok? Ya, jadi kalau di atas 14 minggu kita tidak bisa vaksin lagi. Sayangnya seperti itu. 14 minggu 6 hari ya. Ya, karena profil keamanannya belum ada. Ya, belum terbukti aman. Iya, Dok. Berarti sayang sekali ya kalau yang ayah bunda nih kurang aware terhadap vaksinasi anaknya, nggak terlindungi dia dari infeksi rotavirus karena terlewat nih dari imunisasinya. Gitu ya, Dok ya? Jadi memang orang tua juga harus harus banyak-banyak baca juga, tanya-tanya juga ke dokternya ya, untuk mengenai imunisasi pada anaknya ya. Jadi harus memang penting juga nih. Jadwalnya ya, Dok. Ya, ikut-ikut webinar seperti ini, apalagi ya, Dok ya. Izin, Dok, ini ada yang raise hand, Bapak Ronald Napitupulu. Boleh kalau mau langsung open mic dan video, silahkan, Pak. Selamat sore, Dokter. Halo, Bu, sore. Maaf, pakai suami.
Iya, nggak apa-apa Bun, silakan. Dengan Bunda siapa? Selamat sore Dokter Syaminar, Dokter Elsa. Saya mau bertanya dok, Sore. anak saya sekarang usianya 12 bulan. Pada usia 2 bulan itu dapat imunisasi vaksin Rotarix, dan usia 4 bulan itu yang kedua, Rotarix yang kedua. Tapi di usia sekitar saya lupa 7 apa 8 bulan itu anak saya ada kurang lebih sekitar 15 sampai 17 kali dia maaf dok BAB-nya. Apakah karena saya memilih vaksin yang Rotarix, yang pentavalen tadi dokter bilang ya, yang 2 kali ya? Monovalen itu. Iya, apa karena saya lebih memilih yang 2 kali vaksin itu, makanya anak saya kemarin BAB-nya sampai 15 sampai 17 kali, atau gimana ya dok? Makasih dokter. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, jadi profil efektivitas dan keamanannya dari kedua jenis vaksin ini cukup tinggi ya, 80 sampai 96% malah ya. Jadi memang vaksinasi itu tidak mencegah 100% ya Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semua vaksin seperti itu, semua vaksin tidak mencegah penyakit 100%, tapi mencegah terjadinya penyakit yang berat. Seperti itu. Jadi, mungkin saja anak ibu kalau tidak divaksin, gejalanya akan lebih berat lagi. Mungkin saja. Kalau memang penyebabnya adalah rotavirus. Tapi kan tergantung lagi. Kalau memang anaknya bisa sampai dirawat, ya seperti itu. Biasanya kan kita juga mencek tinjaknya. Mungkin ada penyebab lain juga. Tapi memang sih yang paling sering adalah rotavirus. Kalau memang dari hasil tinjaknya tidak ada kelainan ya. Biasanya sih memang rotavirus. Ya, jadi memang mencegah penyakit yang lebih berat. Semua vaksin itu. Seperti itu, Bu. Memang pada saat dia BAB sampai 15 sampai sekitar sampai 17 itu dia masih bisa beraktivitas seperti biasa dok, masih aktif gitu, dan itu hanya berlangsung selama 3 hari. Saya sudah bawa juga ke DSA, cuma nggak ada anjuran rawat inap. Ya, betul Bu. Selama masih aktif dan ya, mau betul. Menyusui karena anak saya juga full DBF dokter, full ASI. Bagus ya Bu ya. Ya baik Bu. Jadi memang mungkin sekaligus menambah kali ya. Jadi memang anak-anak yang masih bisa minum, anak-anak yang masih terlihat aktif meskipun BAB-nya banyak ya. Rotavirus itu memang jenis BAB itu BAB cair, dia bisa sampai 20 kali sehari ya. Selama anaknya makan minum masih oke ya, aktivitas masih oke, itu tidak ada indikasi untuk dirawat ya Bu ya. Nah, bila terjadi diare seperti itu, kita punya namanya 5 pilar ya. Jadi 5 lintas diare seperti itu. Yang pertama adalah yang paling penting kalau anak diare itu adalah kita berikan rehidrasi. Rehidrasi itu larutan rehidrasi ya Bu ya. Sekarang ini ada banyak macam-macam ya larutan rehidrasi itu. Nah, ini diberikan ke anak. Jadi lebih gampangnya adalah berdasarkan berat badan. Jadi kalau anak ada diare, diberikan larutan rehidrasinya itu 10 cc per kilo. Seperti itu. Kalau memang beratnya 7 kilo, ya kasihnya 70 cc. Seperti itu. Nah, kasihnya pelan-pelan ya. Atau kalau anaknya bisa gelek-gelek langsung, lebih bagus lagi. Kalau anaknya tidak bisa minum langsung, banyak kasih sedotan. Kalau nggak bisa minum pakai sedotan, kita kasih sendok. Kalau tidak bisa sendok, ya kita kasih pakai pipet. Jadi caranya banyak ya. Kita usahakan dulu, diusahakan lewat mulut seperti itu. Kalau misalnya tidak ada larutan rehidrasi, bisa buat sendiri juga bisa ya. Jadi dikasih jadi air 1 liter ya. Iya betul ya. Larutan rehidrasi itu diberikan, disiapkan sebanyak 1 liter, dicampur dengan garam setengah sendok teh, kemudian 2 sendok makan gula, seperti itu. Nah, dikasihnya ya berdasarkan berat badannya.
kasihnya pelan-pelan. Nah, kalau anaknya tidak mau minum juga, tapi tetap muntah, tetap sor-soran, hati-hati anaknya semakin jatuh ke dalam dehidrasi yang berat. Seperti itu. Nah, itu memang harus dibawa ke rumah sakit, ya. Kemudian yang kedua setelah cairan adalah kita berikan nutrisi, ya. Nutrisi yang cukup. Ya, jadi selama ada diare tetap berikan makan seperti biasa. Ya, Bu. Tidak ada makanan yang atau susu yang diencerkan ya. Jadi tetap saja makanan seperti biasa, hanya mungkin saja merendahkan seratnya. Buahnya juga terutama ya buah pisang. Ya jangan buah pepaya. Kalau buah pepaya malah membuat pupil lebih cair. Kemudian yang ketiga adalah zinc. Zinc itu penting, makanya ayah ibu juga pasti tahu ya, anak-anak diberikan zinc pada saat diare itu untuk membantu regenerasi lapisan saluran cerna. Seperti itu. Kemudian kalau mendapat ASI ya, ASI tetap dilanjutkan. Kemudian antibiotik jangan asal diberikan kepada anak ya. Itu harus sesuai dengan indikasi. Jadi harus dikonsulkan ke dokter. Karena kan penyebab paling sering juga virus ya Bu ya. Yang paling sering ini rotavirus. Jadi jangan sedikit-sedikit antibiotik. Ya. Kemudian ya nasihat dan edukasi itu diberikan oleh tenaga kesehatan kepada orang tua. Seperti itu. Sudah cukup Oke, jelas. terima kasih dokter. Oke. Sama-sama. Ya, dokter. Sudah cukup jelas ya. Ini sepertinya mewakili beberapa pertanyaan yang lain juga nih, Dok. Kalau misalnya anak diare di rumah penanganan awalnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan beberapa pilar. Yang utama jangan sampai anaknya dehidrasi ya, Dok ya. Di rumah bisa menggunakan cairan elektrolit atau apa tadi namanya oralit. Oralit sederhana yang bisa dibuat sendiri juga sesuai dengan berat badannya. Oke, Dokter Syahminar, sepertinya waktu yang membatasi kita nih, Dok. Ini baru mulai seru, tapi waktunya sudah habis, Dok. Mohon maaf, Ayah Bunda yang pertanyaannya mungkin belum terjawab, atau nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh konsultasi langsung nih sama Dokter Syahminar di Poli Anak ya, Dok ya. Jadwalnya bisa dilihat di aplikasi RSCA Bina Medika. Sebelumnya, terima kasih banyak nih Dokter Syahminar atas sharing-sharingnya. Terima kasih waktunya ya, Dok. Terima kasih Dokter Elsa. Terima kasih banyak narasumber kita nih, Dokter Syahminar yang sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga nih untuk para peserta webinar yang sudah antusias mengikuti webinar hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup baik. Dan mohon maaf ya apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya. Saya tutup ya untuk sesi webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kavina. Baik, terima kasih banyak Dokter Elsa dan juga Dokter Syahminar yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya untuk Bunda dan juga Ayah di rumah. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadikan kita bisa memberikan perlindungan yang ekstra nih untuk anak di rumah. Nah, sebelum kita closing, boleh dong semuanya untuk open cam terlebih dahulu supaya kita screenshot sebagai bahan dokumentasi. Oke, kita open game dulu ya. Ya, tim bersiap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Thank you Dokter Elsa. Semoga kita bisa bergabung lagi sama-sama di webinar Resi Abdina Medika yang selanjutnya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.